Halo Mbak. Wah, Pak Anita. Halo, Assalamualaikum. Kabar, Pak? Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak. Pagi. Maaf nih, aku pagi-pagi keganggu ngajakin ini ya. Gak apa-apa banget dong. Gimana kabarmu? Baik kan? Mbak, baik Mbak. Gimana Mbak? Kabar Mbak juga? Aku aman, alhamdulillah. Di sini sebenarnya banyak sih kayak ini apa namanya, kanan kiri tetangga gitu ada yang positif juga sih COVID-19, tapi mereka udah diisolasi, maksudnya jadinya, tapi isolasinya di rumah gitu sih, cuman dari tetangga sekitar tuh ikut ngebantu buat supply makanan mereka gitu, karena benar-benar nggak boleh pergi kemana-mana gitu loh. Cuma yang lainnya sekitar sini aman sih maksudnya. Itu Terus juga tapi kenapa? Tetangga Mbak. Ya, heeh. Tetangga. Tapi aman. Kenapa? Aman kan keluarga Mbak? Aman, alhamdulillah. Doain terus lah. Semoga aman. Sehat buat Mbak In dan keluarganya. Amin, kamu juga Van. Oke, hari ini kita sebenarnya mau ngobrol-ngobrol aja sih. Dan kemarin kita pernah sempat nyinggung ya tentang dream, mimpi, goals, and anything about that. Terus aku masih ingat banget kalau kamu juga interest itu. Kita nggak usah lama-lama ya, aku mau to the point aja nih. Kalau menurut kamu sendiri nih, Van, dream itu apa dan sepenting apa sih? Mau tahu nih aku. Mbak. Iya. Apa ya? Pokoknya yang selalu nempel di mindset aku tuh gini Mbak. Aku adalah apa yang aku pikirkan dan apa yang aku yakini. Ketika aku berpikir aku mampu buat menjalani sesuatu, itu kayak realnya itu aku bakal bisa ngelakuin gitu loh Mbak. Jadi menurutku ini kalau aku sendiri sih, mimpi ini kayak benar-benar penting banget gitu Kak dalam hidupku. Karena awal dari sebuah keberhasilan itu kan dari sebuah impian gitu Mbak. Nah, jadi dari situ aku berpikir mimpi kan gratis ya Mbak ya. Mimpi kan gratis. Jadi kayak berpikir ya mimpilah dulu sebesar-besarnya. Kalau kamu belum mampu buat bermimpi yang sebesar-besarnya, ya kamu lakukanlah hal-hal yang kecil dulu. Yang penting kamu tuh ada suatu impian. Kalau dari aku. Oke. Berarti kalau bisa aku simpulin tuh mimpi di kamu tuh nantinya tuh outputnya adalah sebagai guidance kamu untuk melakukan sesuatu kecil yang akan mencapai mimpi itu gitu kan ya. Iya, benar banget. Kalau Mbak sendiri gimana? Oke, kalau aku sih apa ya? Sebenarnya sadar akan mimpi itu. Halo, masih kedengar? Ya, masih Mbak. Oke. Sebenarnya kalau dari aku sendiri, aku menganggap mimpi itu sebenarnya adalah suatu hal yang bisa jadi sederhana, bisa jadi suatu hal yang besar juga. Tergantung kita mempersepsikan mimpi itu, masing-masing orang kan bisa beda ya. Beda-beda ya. Tapi benar kata kamu Van, kalau dari aku sendiri juga mikir bahwa si mimpi ini adalah apa yang akan membuat kita untuk menentukan langkah-langkah di kehidupan kita gitu. Dan mimpi itu it's not about willingness aja, bukan cuma keinginan aja, tapi di situ tuh ada a big hope. Jadi di situ ada benar-benar yang mungkin saja kita bermimpi, kadang tuh nggak realistis atau kadang tuh menurut orang itu nggak mungkin tercapai kayak gitu. Tapi yang akan menentukan realistis atau enggaknya itu ya diri kita sendiri kan. Dan benar bahwa mimpi itu gratis, makanya selama ini aku berpikir bahwa ketika kita pengen punya sesuatu atau kita bermimpi, ya usahakan mimpi yang tinggi aja, karena kamu nggak perlu membayar loh untuk mencapai itu. Yang perlu kamu lakukan adalah memperjuangkan si mimpinya itu gitu. Kamu nggak perlu bayar itu.
Itu sih. Gimana usaha kita gitu ya Mbak buat meraih mimpi itu. Dan Sama iya nih sih, kita Mbak. sama ya, pemikiran ya berarti. Dan ini nggak sih Mbak, dan Allah Subhanahu Wa Taala pun sudah memotivasi kita buat bermimpi kan Mbak. Ya. Sama di surat Ar-Rahman itu kalau nggak salah nih Mbak, firman Allah, wahai jin dan manusia semua, jika kalian mampu menembus penjuru langit dan bumi, tembuslah gitu. Nah, kan dari situ Allah sudah berfirman dengan firman-Nya, kalau kamu mampu buat menembus apapun keinginan kamu ya, kamu coba deh untuk berusaha, kamu bisa menembus impianmu gitu. Entah kamu dengan berusaha, tentunya dengan berusaha dan dengan berdoa juga kan ya Mbak. Gimana Mbak? Mbak sepakat nggak? Sepakat sih, dan ini ada tuntunan yang ada di Islam juga yang selama yang aku pegang itu berkaitan sama itu kan, ketika Allah bilang bahwa Allah nggak akan mengubah nasib suatu kaum tanpa kaum tersebut mengusahakannya. Nah, itu kan berarti di situ ada explicit meaning bahwa kita tuh juga harus punya target loh untuk mengubah sesuatu yang mungkin belum baik sekarang atau memperbaiki yang sudah baik sekarang untuk menuju something yang lebih baik lagi di masa depan gitu. Dan itu yang mengusahakannya harus ya kita sendiri gitu, karena Allah akan memberikan sesuai apa yang kita usahakan gitu kan. Terus Mbak adalah Mbak sepakat nggak kalau misalnya mimpi itu diibaratnya itu seperti bensin yang mengisi yang terus mengisi tangki bahan bakar kita di sepanjang perjalanan. Iyalah, pasti. Sepakat nggak? Sepakat. Iya. Sepakat kan? Kayak aku pernah nemu seperti itu, kayak langsung udahlah, selama aku bisa bermimpi dengan gratis, ya udah aku bermimpi dulu gitu. Kalaupun misalnya ada suatu hal yang nggak tercapai atau gagal, ya itu sebuah langkah awal kita buat menuju sebuah kesuksesan gitu nggak sih Mbak? So kalau aku tanya nih Van, is it important to have a dream? Penting banget Mbak. Oke, itu aja sih ya aku mau tanyain. Nih rekonfirmasi aja. Berarti bener banget ya, penting banget. Dalam hidup itu kan kita harus punya tujuan. Jadi menurutku mimpi itu penting banget. Terus gini kan, kadang nih kayak yang aku bilang tadi, orang tuh mimpinya pasti beda-beda. Kalau dari kamu sendiri, kamu sadar bahwa kamu itu perlu untuk bermimpi, atau kamu sadar bahwa oh ternyata loh ada mimpi yang bisa kita bangun sendiri dan selama ini bisa nge-boost aku untuk menjalani hari-hari itu mulai tidak mau. Berarti di satu kesimpulan pertanyaan Mbak ini, aku mulai bermimpi itu kapan gitu kan ya? Dari kecil sebenarnya aku udah bermimpi sih Mbak. Maksudnya kan wajar ya, anak kecil kan biasanya ditanyain cita-citamu apa gitu kan ya, impianmu apa. Nah terus dari kecil ya aku udah bilang aku pengen bermimpi seperti ini. Walaupun realitanya tuh nggak akan tersampai gitu, tapi aku dari kecil itu udah pikir banget aku pengen jadi seperti ini gitu. Mbak pengen tahu nggak apa? Aku dulu ya aku malu banget Mbak. Kenapa? Aku malu banget. Aku dulu tuh pengen jadi pramugari Mbak. Oh ya? Ya enggak, itu enggak buruk dong. Bagus dong. Dan itu aku udah aku gambar kayak aku pakai jilbab pramugari yang jilbaban gitu, bawa koper, dan itu aku tempel di kamar aku. Sampai sekarang masih ada. Iya. Ada, tapi nggak aku bawa sih. Harusnya aku bawa ya Mbak. Buat bukti kalau dulu aku pernah bermimpi seperti ini, dan walaupun nggak bakal tersampaikan kan, tapi aku kayak ngerasa masa kecil tuh aku cukup ini sih, kayak berani gitu, sampai aku berani buat bermimpi jadi seorang pramugari gitu. Dan bahkan dulu ini sih di kamar aku ini penuh banget Mbak, kayak karton gitu aku tulis
gambar universitas. Dulu aku pengen masuk UI, Mbak. Oh iya. Itu SMP itu aku pengen masuk UI. Aku gambar tuh, aku pakai kertas warna putih, aku gambarnya jaket kuningnya UI, terus aku tulis UI gitu, Mbak. Aku tempel-tempel di sini. Pokoknya banyak banget sih, Mbak, dulu. Apapun, bahkan aku pernah kayak resolusi, Mbak. Oh Resolusi. iya. Jadi kayak di awal Januari misalnya kayak gitu kan, itu aku tulis 100 resolusi di tahun 2000 berapa ya dulu, itu pakai kertas biasa, itu aku tempel-tempel gitu, Mbak. Dan Berarti kalau kalau- misalnya ada yang tercapai gitu, aku coret-coret Oh, gitu. iya. Berarti kalau bisa aku simpulin tuh sebenarnya kamu menerjemahkan misal goals tertinggi kamu tuh apa, habis itu kamu tarik ke apa ya, mimpi-mimpi kecil setelah itu gitu, yang lebih kecil. Habis itu kamu visualkan gitu kan, untuk mengingatkan kamu sama mimpi kamu. Bener, Mbak. Iya. Beda. Jadi- Sama banget sih sebenarnya, Van. Aku Iya. juga melakukan hal itu. Iya. Nah, aku melakukan hal itu juga. Tapi kalau kamu mungkin kan lebih digambar gitu ya untuk mengingatkan. Kalau aku lebih memilih untuk I write it semuanya. Setelah itu aku keep dalam satu buku. Dan ya udah, maksudnya nggak akan aku lihat kayak setiap hari atau apa gitu kan. Ada jadi kita tuh bedanya mungkin lebih banyak orang yang pakai metode kayak kamu deh. Maksudnya kayak ada yang ditempel di kamar gitu kan, ada yang pokoknya bisa dilihat tiap hari buat mengingatkan gitu. Nah, Bener, Mbak. Kayak tapi gitu. kalau aku ini aku tulis di satu buku itu tadi dan udah diingat sekali, habis itu disimpan bukunya. But aku selalu menanamkan bahwa apa yang udah aku tulis itu berarti ya harus aku capai gitu, dan aku ingat gitu kan. Setelahnya ketika bener banget kata kamu, ketika kita udah bisa mencapai si mimpi yang kita tulis tadi, pas kita mau nyoret tuh rasanya bener-bener kayak yang puas, kayak wah gila aku bisa nyoret ini ya gitu. Bener gak sih? Antara terharu atau gimana gitu nggak sih, Mbak? Kayak ya Allah, alhamdulillah udah satu goal kita yang tercapai gitu kan ya, Mbak. Alhamdulillah banget ya. Sama. Jadi gak ke apa ya, menurut aku apapun metodenya sih sebenarnya yang penting ditanemin dulu niatnya dalam hati ya, meskipun entah pakai kamu yang bisa ngingetin tiap hari kayak cara kamu tadi, atau yang aku di dalam satu buku itu, sama-sama nggak akan ada efeknya kalau misal kita nggak nanemin niat dan ngerjain apa yang sesuatu apa yang buat mencapai kita itu tadi. Ya intinya itu gini, jangan hanya punya bermimpi yang besar gitu, tapi kamu harus punya hati yang besar juga gitu kan. Bener. Itu bener. Sama ini, Fan, kalau orang-orang pada bilang itu biasanya mereka bilang gini, percuma punya banyak mimpi tapi kalau kamu lupa untuk bangun dan mewujudkan mimpi itu gitu. Ya bener. Iya kan? Mbak, orang itu kayak terlalu apa ya, tinggi mimpinya sampai dia tuh juga egonya itu yang besar juga gitu loh, Mbak. Iya sih, Mbak. Iya nggak sih, Mbak? Ya, terkadang Kayak, banyak orang ketika mereka punya satu target, menurut aku pun pernah merasakan itu, punya satu target, lalu setelahnya kita cuma berpikir dan apa ya, membuat kotak untuk target tersebut gitu. Benar kata kamu yang tadi, bahwa kalau kita punya mimpi yang besar, kita harus punya hati yang besar juga. Dimana ketika mungkin ada sesuatu hal yang menyusahkan kita untuk mencapai mimpi itu, ya kita harus legowo gitu loh. Ya nggak sih? Kalau misal kita punya ego yang tinggi dan jatuhnya seperti apa ya, kalau orang-orang bilang tuh ambisiusnya benar-benar melebihi hal yang sewajarnya, itu akan mempersulit kita sendiri untuk mencapai mimpi sih, menurut aku kayak gitu. Dan itu pernah aku rasakan juga gitu. Jadi benar kata kamu bahwa kalau punya mimpi besar harus punya hati yang besar juga, harus legowo untuk setiap apapun yang kita jalankan untuk mencapai mimpi itu. Itu kan. jangan kita yang menghalangi mimpi kita juga ya, Mbak ya. Ini ngomong-ngomong nih, kamu kan katanya tadi pernah
punya mimpi buat jadi pramugari kan dari kecil gitu. Ya meskipun realitanya itu bukan yang terjadi sekarang gitu, tapi kan nggak apa-apa juga. Berarti itu inside dream kamu atau kamu punya inside dream lain gitu? Maksudnya inside dream tuh kayak something yang bisa tetap kamu achieve, tapi belum terjadi nih sekarang. Cuma itu bukan goals utama kamu gitu. Ada nggak? Apa ya? Kalau dulu sih atau dream yang unik ya gitu? sama jadi apa enggak? Atau dream yang unik gitu loh? Ada nggak? Dream yang unik? Belum sih. Apa ya? Dulu tuh aku tuh orangnya tuh kayak visioner banget gitu loh Mbak. Jadi ya yang realistis kan pemikirnya nggak sampai yang unik-unik. Orang melihat aneh ini sampai bermimpi seperti ini enggak. Jadi aku ya realita kan. Dulu sih juga sempet bermimpi buat jadi apa ya, pengusaha muda gitu Mbak. Ya kalau khususnya cewek. Sekarang udah kejadian. Itu di di SMP Mbak. Jadi yang pramugari itu aku di TK. TK menuju SD-an gitu. Nah, aku mulai bermimpi yang agak melenceng dari pramugari menuju jadi seorang pengusaha itu ya di SMP itu Mbak. Gara-gara melihat kayak saudaraku tuh kayak dia punya sebuah perusahaan cewek nih Mbak, kayak diriin perusahaan yang ibaratnya modalnya itu nggak banyak banget, bahkan bisa dibilang cuma 500.000, tapi omset sekarang ini hampir 1 bulan itu MM-an gitu Mbak. Wah, Mbak tahu keren. Buku Surabaya itu. Oh iya. Nah itu sama yang di Bogor itu juga. Nah itu aku kayak wah ini bisa jadi motivasi aku ya gitu. Lulusan ITS juga sih Mbak, elektro kalau nggak salah. Oh iya. Baru tahu aku. Oke. Sebenarnya apa ya, kalau tentang itu kan tadi kalau kamu kan udah dari kecil ya kan. Kalau aku sendiri tadi kan aku membedain ada yang memang kita bisa melihat mimpi itu sebagai satu pencapaian sederhana yang kita pengen, sama yang benar-benar a big hope gitu. Kalau dari aku sendiri nih, menurut aku pas waktu aku kecil tuh mimpinya itu masih bentuk yang emang kayak sederhana, kayak ya aku pengen ini loh, pengen nyampe ini loh gitu. Tapi sampai aku SMP pun tuh aku sebenarnya belum benar-benar mengerti definisi mimpi yang aku inginkan gitu loh. Pernah berpikir nggak sih kalau mimpi itu bisa terbentuk dari kita ikut-ikutan orang? Ya kan? Kalau di SD, SMP itu pasti kalau ditanya mau jadi apa gitu, kadang mereka berjawabnya pasti pengen jadi dokter, pengen jadi guru dan lain-lain. Nah, definisi itu sebenarnya selain mimpi ini bisa jadi guidance buat kita melakukan kegiatan sehari-hari yang mengarah ke sana, mimpi ini bisa juga loh mempengaruhi semangat orang lain gitu. Mimpi ini bisa mempengaruhi semangat orang lain. Kayak tadi kita bilang jadi dokter gitu. Padahal kita sendiri nggak ngerti loh pas waktu kecil how to achieve it, menjadi dokter tuh akan sepanjang apa perjalanannya. Tapi kayak ya untuk memberikan orang bayangan dan mindset itu tetap semangat belajar itu sah-sah aja gitu Kak. Kita mau kalau sama anak-anak tuh ngasih taunya ntar jadi ini itu nggak apa-apa sih, menurut aku bagus juga gitu. Dan hal itu juga sih yang akhirnya bikin aku ngerti kenapa sih kayak kamu punya hak untuk bermimpi itu harus ditanamin sejak kecil kayak gitu. Kita ngasih kebebasan anak-anak untuk mereka punya target sendiri, itu bagus banget sih menurut aku gitu. Dan itu penting biar mereka bisa paham dan ngerti juga apa yang harus mereka lakukan. Bicara tentang inside dream tadi, sebenarnya aku punya ini
fun fact, bukan fun fact. Kalau orang-orang selama ini kan taunya hobiku dari dulu kan ngelukis ya, Van, ya, kayak ngelukis atau ngegambar gitu-gitu kan. Cuman dari yang nggak banyak orang tahu nih, aku punya inside dream atau maksudnya mimpi yang unik yang orang mungkin nggak ngeh lah. Karena aku kan sekarang ya di teknik industri, terus maksudnya di skala engineering gitu kan ya, Mbak. Tapi aku punya mimpi untuk ini sebenarnya, nyobain jadi voice over. Wow. Iya, itu bener-bener pengen dari, jadi dulu tuh kan kalau di televisi masih banyak banget nih televisi yang menyajikan kartun tiap minggu pagi kayak gitu-gitu. Pasti nonton juga kan, kayak misal SpongeBob, Doraemon dan lain-lain. Terus kayak yang kartun-kartun yang sebenarnya itu berbahasa Inggris tapi ada subtitlenya Indonesia dan lain-lain. Itu yang jadi motivasi aku juga sih sebenarnya dulu buat belajar bahasa Inggris, itu sih terutama. Jadi kayak mimpi itu sebenarnya bisa terbangun dari apa aja loh gitu. Sama yang itu tadi, karena itu aku jadi pengen jadi dubber atau voice over gitu. Tapi sekarang itu kayak apa ya? Bisa dicoba sekarang, Mbak. Enggak, jangan. Cuma pengen aja kayak, wah keren ya kalau misal aku bisa gini. Tapi punya keinginan untuk itu gitu. Cuma itu bukan goals utama aku sih. BTW, Mbak, aku Ya? dulu juga ini punya mimpi buat bikin buku juga, sama kayak Mbak ini. Oh iya? Dan tentang juga sama gitu. Tapi aku dulu itu kalau di SMP, kalau nggak salah SMP, itu sempet juga bikin buku. Tapi bukunya ini kayak puisi dari teman-teman aku kumpulin jadi satu, aku rangkai jadi buku gitu, Mbak. Dan itu yang membawa aku buat bisa menjadi putri literasi favorit di SMP ku. Jadi pertama kali keren. itu di Surabaya. Kan itu namanya literasi nih, Kak, sih, Mbak. Iya. Apa sih namanya literasi gitu kan ya? Literasi gitu. Nah, itu salah satunya yang pertama kali ada literasi itu dari SMP aku, Mbak. Nah, itu berawal banget waktu SMP ya. Emang belum bisa sih kayak bikin buku buat buku yang harus mengkarang dulu. Tapi aku waktu itu kayak punya inisiatif puisi-puisi dari teman-teman aku se-SMP seangkatan. Itu aku jadikan satu buku gitu. Nah, sama sekolahku tuh kayak difasilitasin buat jadi satu buku itu. Nah, satu buku ini kayak langsung diterbitkan. Dari situ aku jadi anugerahin gitu, kayak ya Allah, ternyata itu juga mimpiku, Mbak. Itu juga mimpiku banget. Pengen bisa punya buku sendiri gitu. Tapi dengan cara yang berbeda. Gitu, Mbak. Keren sih, Van. Satu hal yang bisa aku tarik dari tadi pas kamu cerita tentang beberapa mimpi kamu yang menurut kamu mengena di kehidupan kamu tuh, itu tadi sih, mimpi kamu nih berimpact ke lingkunganmu gitu loh. Maksudnya kayak tadi yang di awal kamu jualan, terus memotivasi teman-teman kamu buat ikut jualan juga, dan kamu nggak gengsi untuk melakukannya. Yang kedua, yang dari cerita kamu tentang bikin buku dan lain-lain, bahkan untuk creating your dream itu kamu menghimpun mungkin itu juga mimpi dari orang-orang lain gitu loh, buat punya puisi yang bisa diterbitkan dalam bentuk buku gitu kan. Nah, itu kan berarti mimpi kamu nggak berdiri sendiri dari seorang Vania aja gitu loh, bahwa mimpi kita juga bisa terbangun dan tercapai oleh bantuan banyak orang gitu, bahkan rangkaian mimpi dari banyak orang gitu. Keren sih. Satu hal mimpi aku yang ibaratnya belum tercapai sih, Mbak. Aku pernah kayak pengen banget gitu jadi kayak seorang motivator. Maksudnya trainer, tahu nggak sih, Mbak? Kayak motivator training, ada orang yang lagi bermasalah. Jadi di situ bukan kayak psikolog sih, kayak lebih mengarahkan
Ya, Ya, ngasih kayak motivasi lah ya. kayak di sebuah gedung lalu digelapin gedungnya, terus aku jadi seorang yang ngomong-ngomong sendiri, Mbak pasti udah terbayangkan. Iya. Berarti kayak aku gimana ya bisa aku seperti ini nih, itu di SMP aku seperti itu, kayak bisa nggak ya aku jadi Keren. seorang aktor yang gini yang bisa ngomong di depan ribuan orang, sebuah gedung yang digelapkan, terus aku ngomong-ngomong sendiri yang cuman ada satu cahaya yang apa ya, yang ngelihat di aku gitu loh Mbak. Iya, paham. Sedetail itu ya mimpinya. Gak apa-apa lah. Yang penting kamu ada bayangan dan ada usaha untuk mencapai itu, pasti nanti suatu saat bisa terwujud. Amin. Kita aminin dulu ya. Kata-kata itu adalah doa. Oh iya, benar banget.